Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang sama, di waktu yang sama, yang insyaallah mudah-mudahan wasilahnya kita berkumpul di Masjid Ar-Rahmat ini menjadi wasilah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurah serta terlimpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa atba'u tabi'in, dan tak lupa kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Masyarul muslimin dan muslimat jemaah Masjid Ar-Rahmat, sebelum memulainya kajian saya di sini mohon izin untuk membacakan CV dari Al-Ustadz Uus Jinius Usman dengan identitas diri, nama Uus Jinius Usman, tempat tanggal lahir Purwakarta 19 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan sebagai ketua yayasan, tempat bekerja di Lembaga Tarbiyah Islamiyah Bandung, dengan suku Sunda, status sudah menikah, beranak 3, kegiatan sehari-hari yaitu bekerja dan berdakwah. Adapun jenjang pendidikan yang beliau tempuh dimulai dari SD Ahmad Yani 10 Purwakarta pada tahun 1984 sampai dengan 1990. SMP 1 SMPN 1 Purwakarta tahun 1997 sampai dengan 2002, SMAN 1 Purwakarta 1994 sampai dengan 1997, dan juga perguruan tinggi S1 Matematika Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997 sampai 2002. Langsung saja kepada Al-Ustadz wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Rahmat Ar-Rahmat, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang hadir di tempat ini. Saya doakan Bapak Ibu yang melangkahkan kaki pagi hari ini, Allah jadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Yang sedang sakit keluarganya mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sedang dirundung masalah, banyak persoalan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Yang sedang merindukan jodoh dan pasangan, mudah-mudahan segera diberikan jodoh dan pasangannya. Yang sedang punya banyak hutang, cicilan, mudah-mudahan segera dilunasi hutang dan cicilannya. Aminah rada beda, no terakhir. Ya, lihat wajah-wajah banyak cicilan. Sama Pak. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di majelis taklim, Pak. Kita ini nggak hebat,
Yang hebat tuh Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kaki ini tidak akan sampai di masjid, Pak. Karena sebagian saudara kita hari ini ada di rumah sakit. Mereka ingin menikmati sholat subuh tapi nggak bisa. Sebagian lagi ada di perjalanan karena tuntutan pekerjaan, mereka tidak bisa sujud sebagaimana kita sujud tadi sholat subuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan ini kepada kita, bisa sholat subuh, bisa ikut ta'lim, kajian. Ini adalah karunia yang tidak bisa dinilai dengan uang. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha restoran, punya 50 cabang restoran seluruh Jawa Barat. Saya tanya, Pak Haji, omsetnya berapa sebulan? Ustaz, jangan nanya omset lah, takut kaget katanya. Gak apa-apa Pak Haji, saya pengen tahu. Saya sebulan minimal 5 miliar katanya omsetnya itu. 5 miliar buat saya besar, Pak. Saya nggak tahu nolnya berapa itu ya. 5 miliar. Saya tanya, Pak, apakah Bapak bahagia dengan punya penghasilan 5 miliar sebulan itu? Dia bilang, Ustaz jangan lihat sekarang. Sekarang saya punya uang sebesar ini. Tapi perjuangan, Ustaz. Dulu saya untuk dapat uang 1 juta saja luar biasa susahnya. Dulu saya nggak punya motor, Ustaz, Allah berikan motor. Alhamdulillah, senang, bahagia. Nggak lama, cuma 1 bulan. Setelah itu keinginan saya nambah. Saya pengen mobil. Kebeli mobil, alhamdulillah, Ustaz, senang, bahagia. Setelah itu paling bertahan 3 bulan. Setelah 3 bulan keinginan saya bertambah. Jadi sekarang saya punya uang 5 miliar, keinginan saya lebih daripada omset harta yang saya miliki. Aduh. Jadi apa yang bikin Bapak bahagia? Saya bilang, Ustaz, yang bikin saya bahagia itu satu. Kalau saya bisa sholat subuh di masjid, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah sholat subuh kemudian saya bisa zikir, bisa doa sampai syuruk. Setelah syuruk saya sholat 2 rakaat. Disitulah saya menemukan kebahagiaan, Ustaz. Bukan dari harta yang saya miliki. Masya Allah. Jadi tidak harus punya uang dulu 5 miliar ya, baru nunggu bahagia. Karena ada orang-orang yang ditanya, Bu, kapan bahagia? Ustaz, saya mah nanti bahagia kalau cicilan rumah sudah lunas. Emang cicilannya sudah berapa lama? Ya baru kemarin, Ustaz, 1 bulan. Aduh, kelamaan Pak nunggu bahagianya ya. Pak, kapan bahagia? Nanti Ustaz, saya bahagia kalau anak-anak saya sudah pada kuliah semuanya. Saya baru bahagia. Nah, memang sekarang anaknya baru masuk TK. Sudah lama bahagianya. Kelamaan Pak nunggu bahagia. Kapan kita harus bahagia? Sekarang. Setiap saat. Sebagai seorang muslim, Allah berikan ya ketenangan ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Maka bersyukur Pak, bisa sholat subuh berjamaah seperti ini ya. Tenang, Masya Allah, ikut kajian. Ini kajian ini majelis yang paling menenangkan. Ini tidak lama lagi juga akan tenang, sepi begitu Pak ya. Kadang sebagian kalau jam segini itu berat Pak, ngisi kajian, ngisi ceramah badah subuh. Ustadz, kalau badah subuh itu aneh ya, Ustadz tuh kok sakti katanya gitu. Maksudnya gimana Bu? Ya kadang-kadang Ustadz kelihatan, kadang-kadang menghilang, nggak ada katanya. Hilang gitu. Dia bilang bukan sakti, itu ibunya yang ngantuk ya. Jadi saya nggak ada gitu, Masya Allah. Jadi memang tidak gampang ngisi kajian badah subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu biar nggak ngantuk, silahkan tangannya dianyam seperti ini Pak. Ya, tarik ke depan.
Ke depan Pak. Sebelah kanan. Masya Allah, nikmat Pak ya. Ke kiri Pak. Alhamdulillah. Ke atas. Masya Allah. Ke depan. Alhamdulillah. Enak Pak? Enak. Baru saya ikut kajian disuruh begini-begini ya. Masya Allah. Enak tuh kalau 1 kali. Betul tidak? Kalau saya suruh 100 kali gimana? Waduh, berat Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini cuma sekali, sebentar, dan tidak akan pernah terulang kembali. Sekarang jam 5:49. Demi Allah cuma 1 kali kita lewati. Besok kan ada Ustaz, jam 5:49. Betul. Tapi harinya sudah hari Senin. Kan minggu depan ada Ustaz, hari Minggu jam 5:49. Betul. Tapi tanggalnya sudah tanggal 6 November. Hanya 1 kali kita lewati. Karena hidup ini hanya sekali, sebentar, dan tidak akan pernah terulang kembali, maka tidak ada pilihan bagi kita di dalam menjalani kehidupan yang sekali-kalinya ini Pak, kecuali kita harus sukses, harus berhasil, gak boleh gagal. Kenapa Ustadz? Karena cuma 1 kali. Kalau Bapak punya perkebunan, gagal panen musim ini, masih bisa ngulang musim depan Pak. Bapak daftar kerja, dites nggak lulus, masih bisa nyoba pekerjaan di perusahaan yang lain. Tapi kalau kita gagal dalam hidup ini, gagal menjalani kehidupan ini, kemudian kita menghadap Allah ya dalam kondisi gagal menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah selama hidup, maka penyesalannya selamanya dan tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Maka nggak ada pilihan, harus sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Maka kalau kita lihat para ulama dulu Pak, Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari itu lahir di Bukhara, Uzbekistan tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah Pak. Usianya 62 tahun. Gak lama, sama seperti usia Rasulullah SAW. Tapi di usianya yang 62 tahun ini, 16 tahun dari usianya Imam Bukhari itu digunakan untuk menyusuri lebih dari 5 negeri Pak. Jadi Imam Bukhari itu ketika berguru dengan gurunya, kata gurunya begini, kayaknya indah kalau ada orang yang bisa mengumpulkan hadis-hadis yang hari ini tercecer. Hadis itu ada di mana? Ada di berbagai negeri, tercecer. Kalau ada yang bisa mengumpulkan hadis, alangkah indahnya kehidupan ini. Maka Imam Bukhari kemudian mengatakan dalam hatinya, ya Syekh, ya Syekhona, saya yang akan mengumpulkan hadis-hadis itu. Dari niat itu kemudian Imam Bukhari berkeliling Pak, ke Syam, Mesir, Aljazair, Irak, sampai ke tanah suci Mekah, mengumpulkan lebih dari 600.000 hadis. 300.000 hadis diantaranya dihafal. 300.000 hadis itu 200.000 hadisnya hadis doif. Kita boro-boro mau ngapalin hadis doif, hadis sahih aja susah. Ini hadis doif 200.000 dihafal, hadis sahihnya 100.000. Dari hadis sahih yang 100.000 itu diperas lagi oleh beliau, dilihat yang benar-benar sahih ya. Kemudian terkumpul hanya 7.275 hadis yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku yang dikenal dengan buku Al-Jami' As-Sahihah, buku kumpulan hadis-hadis sahih Imam Bukhari. Sekarang ada di bukunya, ada di rumah-rumah bapak-bapak sekalian. Itu Imam Bukhari yang mengumpulkan Pak. 16 tahun perjuangannya. Kita tinggal make, itu juga jarang dibuka
Ada Ustaz di rumah, masih bagus covernya. Jarang dibuka. Masya Allah. Kita kan senangnya ngoleksi buku ya. Bacanya, ya itu dia Ustaz, sudah sepuh begini, bacanya susah gitu. Gak apa-apa, minimal niat ya. Minimal niat. Karena ada orang yang niatnya saja sudah nggak mau. Bu, kapan umroh? Ustaz, mau haji kapan? Kau mau 25 tahun nunggunya, betul nggak Pak? Apalagi sekarang katanya subsidinya mau dicabut. Jadi naik haji 100 juta sekarang. Masya Allah. Bu, kapan mau berangkat ke Aqsa? Ustaz, susah zaman sekarang. Niat saja kita sudah pesimis. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi ya amal seseorang ya, kecuali dari niatnya saja Allah Subhanahu wa taala sudah catat, Pak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sebelum tidur, sebelum naik ke dalam ranjangnya dia mau tidur, kemudian dia berniat, ya Allah, saya mau salat tahajud ya Allah. Bangunkan ya Allah jam 2. Saya mau tahajud. Lalu kemudian dia tertidur di atas ranjangnya, tapi karena kelelahan, kemudian tidur itu mengalahkan dirinya sehingga dia bangun ketika subuh, gak sempat sholat tahajud. Ya, maka kata Nabi SAW, dia tetap mendapatkan pahala sholat tahajud dan tidurnya itu menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren tuh Pak. Islam itu niat saja sudah dicatat. Alhamdulillah Ustaz, kalau gitu mah tiap malam saya mau niat saja. Allah juga tahu Bu ya, niat kita seperti apa. Usianya 62 tahun. Ada lagi Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdillah Ibn Idris As-Syafi'i. Ya. Lahirnya di Asqalan, Pak. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Imam Syafi'i itu lahir di Asqalan. Di mana Asqalan? Asqalan itu di Gaza, Palestina. Hari ini satu-satunya tempat di Palestina ya, tinggal secuil itulah yang diserang oleh Israel hari ini, Pak. Gaza itu tempat kelahiran Imam Syafi'i. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga sampai hari ini. Israel yang katanya begitu luar biasa, gak bisa tuh mengalahkan Gaza yang mungkin Bandung ini lebih gede daripada Gaza tuh, Pak. Ya. Allah jaga luar biasa. Lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Usianya hanya 54 tahun, Pak. Ya. Tapi hari ini meskipun beliau usianya 54 tahun, siapa yang tidak kenal Al-Imam Syafi'i? Semua kita kenal, Pak, Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i itu pendiri mazhab Syafi'i. 50% penduduk ya dunia yang beragama Islam hari ini mazhabnya Syafi'i. Di Indonesia juga mazhab Syafi'i. Makanya saya punya pesantren yang diajarkan ya di pesantren saya adalah fikih mazhab Syafi'i. Meskipun santri-santrinya tidak dibikin fanatik ya. Meskipun belajar mazhab Syafi'i, tapi dipelajari juga mazhab yang lain dan diajarkan supaya memiliki sifat moderat ya. Kita punya pemahaman fikih seperti ini boleh, tapi ketika ada pendapat yang lain tidak kemudian menjadi musuh. Imam Syafi'i usianya 54 tahun, tapi karyanya luar biasa sampai hari ini. Bahkan kita mengenal kitab-kitab yang beliau tulis ya, diantaranya kitab Al-Um ya, yang terkenal menjadi rujukan ilmu fikih. Ada yang lebih muda lagi, namanya Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, usianya 45 tahun. Imam Nawawi itu sampai meninggalnya tidak sempat menikah. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang jomblo ya. Maka beliau lahir di Nawa, Damaskus, Suriah ya. Insya Allah Allah berikan jodoh nanti di surga, Pak. Jadi bagi yang masih jomblo sekarang jangan khawatir ya. Di surga itu tidak ada jomblo yang di pinggir sungai ngahuleng gitu ya menanti jodoh, nggak ada. Semua diberikan nanti di surga insya Allah, Pak. Ya, beliau
Meskipun usia hanya 45 tahun, tapi karya-karyanya sampai hari ini kita baca. Beliau murid Imam Syafi'i. Ya. Di antara karya yang masyhur adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis Arba'in, dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Juga kitab Ar-Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Itu dibaca di masjid-masjid itu. Ada yang pada sholat itu dibacakan kitab Ar-Riyadus Shalihin, ya. Kitabnya tebal segini, ya, banyak. Itu karya Al-Imam Nawawi, ya. Usia 45 tahun, namanya, karyanya sampai hari ini luar biasa, ya, dikenal. Ada yang lebih pendek lagi usianya, namanya Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Lahirnya 63 Hijriah, meninggal 101 Hijriah, usianya 38 tahun. Beliau keturunan Umar bin Khattab, pemimpin besar dalam Islam yang kita kenal mengubah masyarakat Islam pada saat itu yang miskin menjadi sejahtera hanya dalam waktu 2 tahun 5 bulan. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Usianya nggak panjang, Pak, 38 tahun. Masya Allah. Pertanyaannya, berapa usia kita hari ini? Bagaimana dengan kita? Berapa umur kita? Apa karya besar yang akan kita bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berapa lama nama kita akan dikenang oleh orang? Jangan sampai ketika nama kita disebut, keburukan yang keluar dari lisan orang. Bapak kalau dengar nama FS, apa yang terbayang? Hari ini lagi viral, ya. Aduh, Ustaz, pembunuh. Aduh, Masya Allah. Dulu waktu saya berapa puluh tahun, 10 tahun yang lalu, kalau disebut nama Gayus, apa yang terpikir, Pak? Korupsi. Meskipun boleh jadi orangnya sudah tobat hari ini di penjara, Pak, ya, Masya Allah. Tapi nama itu kemudian keluar dari lisan orang, keburukan ketika disebut nama. Apa yang kemudian akan keluar kalau disebutkan nama kita? Misalnya disebut nama Masyhudi, Pak Uud. Wah, alhamdulillah Ustaz, orang soleh itu mah rajin ke masjid. Wah. Kalau itu yang keluar dari lisan orang, Masya Allah, Pak, karunia besar buat kita, Pak. Ya. Pertanyaannya, karya apa yang akan kita bangun? Apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Ya, pernah ngisi di depan para doktor S3, Pak, doktor. Sebelum ceramah, Ustaz, alhamdulillah ini yang akan hadir tuh para doktor. Mereka baru lulus S3, Ustaz, doktor. Saya bilang, alhamdulillah Bapak diberikan karunia hari ini jadi doktor. Bapak bangga dengan titel sebagai doktor. Alhamdulillah, ini perjuangan. Pertanyaannya, apakah Islam bangga? Apakah Allah bangga dengan titel dokter yang kita miliki itu? Itu yang harus lebih besar kita tanyakan dalam diri kita. Kenapa? Karena titel dokter itu titel dunia. Kalau dia kemudian tidak menjadi kebanggaan bagi agama ini, tidak menjadi kebanggaan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, maka kalau disebut nama kita, apa yang harus keluar dari lisan orang? Kebaikan. Kan kita itu paling lama, Pak, dikenal 3 generasi. Saya tanya Bapak Ibu yang di sini, ada yang masih kenal nama orang tuanya? Masih, Ustaz? Pasti kenal, betul tidak? Baik. Bapak kenal nama kakek neneknya? Nah, rada ngahuleng, tapi alhamdulillah kenal, Ustaz. Baik. Kalau gitu, Bapak kenal gak siapa nama ayah dan ibu dari kakek kita? Mulai begini lagi, aduh, kayaknya Ustaz dipikir heula, ada lupa cenah. Di atas kakek saja sudah lupa kita, apalagi di atasnya uyut, namanya aja kita belum tahu itu. Apa Ustaz di atas uyut namanya? Ada yang tahu, Pak? Di atas uyut? Nah, itu aja nggak tahu, apalagi nama orangnya. Kalau kita saja tidak kenal, kakek kita, uyut kita, di atas uyut kita sudah tidak kenal 2-3 generasi di atas kita, kita pun hanya akan diingat oleh anak kita dan cucu kita. Setelah itu mereka lupa dengan kita. Betul tidak, Pak?
Kalau tidak ada karya besar yang kita lakukan hari ini, nama kita paling hanya akan dikenal dan didoakan sampai cucu kita. Maka penting sekali untuk kita kemudian berpikir apa yang akan kita bangun di sisa umur kita ini. Karena nggak lama, cuma sekali. Maka kalau kita ditanya aset apa Ustaz yang paling berharga dalam hidup ini, bukan kendaraan, bukan rumah, ya, bukan jabatan, bukan posisi yang kita miliki. Aset yang paling berharga yang kita punya itu adalah umur. Sisa umur kita ini berharga, ini luar biasa, masya Allah. Ustaz tenang, saya masih muda. Pak, saya lihat wajah-wajah di sini mau muda mau tua, ini wajah-wajah yang bakal meninggal semua, betul tidak? Kan saya lihat tidak lama lagi, sebentar, sebelah kiri saya mungkin 10 tahun lah ya. Ini 5 tahun. Masya Allah. Gak tahu, Allah alam Pak. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, betul tidak? Wah Ustaz jangan gitu, ya udah saya belakangan atau bapak-bapak duluan gitu. Sama aja. Gak ada yang tahu Pak. Kemarin teman saya, Ustaz, saya mau curhat katanya. Ada apa Pak? Boleh saya ketemu? Boleh. Ternyata istrinya lagi shock. Kenapa? Karena sebulan yang lalu ibunya baru berangkat umroh. Pulang dari umroh sudah disiapkan semua Pak, menyambut ibunya pulang dari umroh Pak. Makanan, minuman, undangan sudah disiapkan semuanya Pak. Masya Allah, qadarullah, masya Allah. Baru sampai Surabaya, sampai bandara, kemudian masih chat, masih WA katanya Pak. 6:30 malam itu habis sholat maghrib, habis maghrib itu masih WA-an. Di mana Bu? Alhamdulillah ibu ada di rest area dari Surabaya ke Bojonegara katanya. Alhamdulillah. Dan ternyata itu chat terakhir yang diterima oleh anaknya. Setelah sholat maghrib di rest area, selesai, assalamualaikum, tiba-tiba sesak dada, kemudian jatuh pingsan, dan kemudian dikabari keluarganya kalau ibunya ada di rumah sakit. Dicek ke rumah sakit, ternyata nggak berapa lama wafat Pak, meninggal dunia. Maka pesta yang disiapkan untuk menyambut ya kedatangan kebahagiaan pulang dari umroh itu Pak, berubah menjadi pesta pemakaman, menjadi acara pemakaman Pak. Dari yang akan bahagia menjadi kesedihan. Nggak tahu. Tapi saya bilang Pak, bersyukur Pak. Tidak semua orang diberikan kenikmatan bisa meninggal pulang dari umroh. Umroh ke umroh menghapus dosa. Sapar perjalanan itu waktu mustajab doa. Meninggal setelah sholat maghrib di dalam masjid itu tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan husnul khotimah, saya bilang. Alhamdulillah Ustaz. Tapi istri saya masih sok wajar. Karena apa? Karena sedang menyiapkan pesta kebahagiaan, tiba-tiba ibunya meninggal, berubah menjadi prosesi pemakaman. Gak ada yang tahu. Maka aset yang berharga itu umur. Seberapa berharga Ustaz umur kita? Ada beberapa kisah yang bisa memberikan gambaran kepada kita betapa hebatnya umur kita. Yang pertama, Ja'far ibn Hadil. Ja'far ibn Hadil ini murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu salah satu imam mazhab. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, satu lagi Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah punya murid namanya Ja'far ibn Hadil. Ja'far ibn Hadil ini usianya sudah tidak muda lagi, di atas 40 tahun. Lalu dia datang kepada Imam Abu Hanifah, "Ya Syekhona, saya mau menghafal Quran." Kata Imam Abu Hanifah, "Oh, fadhol, silakan." Maka Ja'far ibn Hadil itu mulai setoran hafalan Pak. Usianya udah gak muda lagi, 40-an tahun. Kemudian dia setor hafalan ayat demi ayat. Dan dalam 2 tahun selesai hafalannya. Dan setoran hafalan terakhir ya di 2 tahun itu, setelah menghatamkan hafalannya, besoknya meninggal. Tepat setelah selesai setoran hafalan, malamnya meninggal. Maka malam itu juga Imam Abu Hanifah
kemudian faru'iya ba'da mautihi fil manam, bermimpi bertemu dengan Ja'far ibn Hadil ini dalam tidurnya, ya. Fas'alu ma halak, maka murid-muridnya bertanya, gimana kabarnya Ja'far ibn Hadil ya Syekhona? Maka kata Imam Abu Hanifah, laula as-satatain lahalaka Ja'far. Kata Imam Abu Hanifah, kalau bukan karena 2 tahun yang digunakan untuk ngafal Quran itu, Pak, kata Imam Abu Hanifah, Ja'far sudah celaka. Maksudnya gimana? Usianya selama ini nggak cukup untuk menyelamatkan kehidupan Ja'far ibn Hadil di akhirat, diselamatkan oleh 2 tahun terakhirnya yang digunakan untuk menghafal Al-Quran. Artinya apa, Pak? 2 tahun terakhirnya menjadi waktu yang sangat berharga. Pertanyaannya, kalau kita masih diberikan umur 2 tahun, mau diisi apa 2 tahun ini? Boleh jadi 2 tahun terakhir kita inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita yang sebelumnya berantakan. Kelamaan Ustaz, 2 tahun. Baik, ada 2 orang sahabat Nabi, masih muda, syahadat bareng-bareng di hadapan Nabi. Kemudian mereka berjihad bersama. Yang satu wafat di medan jihad, yang satu kembali, kemudian 1 tahun kemudian meninggal di tempat tidurnya. Maka Tolhah, salah satu sahabat Nabi SAW yang kenal 2 pemuda ini, malamnya bermimpi di depan pintu surga bertemu 2 pemuda ini. Tapi Tolhah heran, karena orang yang meninggal di atas kasur itu oleh malaikat baris di depan pintu surga lebih dulu daripada orang yang meninggal karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada amal yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa yang meninggal karena sakit dia masuk surga duluan? Maka Tolhah kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seperti ini. Kenapa ya Rasulullah pemuda yang kedua ini diberikan kesempatan masuk surga lebih dulu? Maka kata Nabi SAW, alaysa qad maka sahada ba'dahu sanah. Kata Nabi, bukankah pemuda yang kedua ini diberikan umur 1 tahun lebih panjang? Kata Tolhah, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, wa adraka Ramadan fasomahu wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Bukankah selama 1 tahun itu, ya, dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia salat, dia sujud seperti ini, dan itu dilakukan selama 1 tahun? Benar ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah, jarak derajat antara pemuda 1 dan pemuda 2 dengan selisih 1 tahun itu seperti jaraknya langit dan bumi jauhnya. 1 tahun sudah cukup untuk mengalahkan amal orang yang meninggal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu nunggu 2 tahun. Kelamaan Ustaz 1 tahun. Nabi SAW pernah ngobrol bersama para sahabat. Kemudian di antara para sahabat itu menceritakan salah satu di antara sahabat mereka yang sudah meninggal. Dan mereka tidak menceritakan orang yang kedua yang meninggal 40 hari setelah itu. Kenapa? Karena yang pertama ini kebaikannya banyak. Sementara yang 40 hari meninggal setelah itu tidak sebanyak yang pertama. Maka diceritakan si A, syair banyak ceritakan. Kata Nabi SAW, ya, bukankah ada pemuda yang kedua? Bukankah ada sahabatmu yang kedua? Kenapa tidak diceritakan? Maka kata para sahabat, yang ini lebih soleh ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tahukah kalian perumpamaan orang yang sholat setiap hari itu seperti orang yang punya rumah, di depan pintunya ada sungai yang airnya bersih mengalir, kemudian setiap hari dia mandi di sungai itu sehari 5 kali, ya. Maka kata Nabi, fama tarawna dzalika yubqi min daronihi. Apakah kalian masih akan melihat ada kotoran pada orang itu kalau 40 hari mandi setiap hari di sungai itu, ya? Apakah kalian masih melihat ada kotoran yang menempel? Kata para sahabat, nggak ada ya Rasulullah, bersih dia. Kata Nabi SAW, kalian tidak tahu derajat orang yang kedua itu 40 hari sholatnya bisa mengalahkan derajat orang yang pertama, selisihnya 40 hari. Artinya apa? Umur kita meskipun cuma sehari itu
bisa membuat perbedaan jauh dengan orang yang sudah meninggal sebelum kita, Pak. Jadi itu aset yang paling berharga. Gak harus nunggu 2 tahun, apalagi kalau diberikan umur yang panjang. Makanya kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang paling baik? Yang panjang umurnya dan amalnya banyak. Itu the best, itu orang terbaik kata Nabi SAW. Ya. Wa syarrun nas, siapa seburuk-buruk manusia? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Diberikan umur panjang tapi umur itu diisi dengan banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kesia-siaan. Itu seburuk-buruk manusia itu. Dikasih modal, disia-siakan. Kalau hari ini kita diberikan modal panjang, modal banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan, Pak. Boleh jadi nggak banyak, nggak lama lagi, Pak. Boleh jadi nggak lama lagi. Kemarin saya lihat ada beberapa ulama yang meninggal ketika sedang sholat Jumat, termasuk wali kota kita, Pak. Beres sholat, sebelum sholat Jumat, bahkan sebelum naik mimbar khotib, Masya Allah, meninggal. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Oleh karena itu, maka kita penting, Pak, untuk mensyukuri ya sisa usia kita ini. Gimana caranya, Ustadz? Nah, ini biar mudah, ada 5 rumusnya. Ya. Yang pertama, yang paling penting ya di sisa umur ini adalah kita harus menyibukkan diri dengan amal soleh. Gak ada pilihan. Ya. Kenapa kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita salasah, yang akan menyertai mayit itu ada 3. Fayarji isnani wa yabqa ma'ahu wahidan. Dari 3 itu yang 2 ya dia akan balik lagi, yang 1 dia akan menemani. Ya, apa saja? Yakni ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka yang akan meninggalkan itu keluarganya dan hartanya. Yang akan menemani cuma 1, amalnya. Jadi nggak ada pilihan kecuali kita harus ya memperbanyak amal soleh. Nah, rumusnya ada 5, Pak. Yang pertama harus fokus. 5H, Pak. Harus fokus. Fokusnya untuk apa, Ustaz? Mulai hari ini, Pak, fokus untuk berbekal untuk akhirat. Nggak ada pilihan yang lain, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtagi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jelas perintah dari Allah. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari negeri akhirat dan jangan melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Kalau kita baca tafsir hadis ini, wala tansa nasibaka minad dunya, itu bukan kita suruh menikmati dunia, Pak, bukan. Wala tansa nasibaka minad dunya artinya jadikan dunia ini sebagai ladang untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Itu tafsirnya, Pak. Bukan menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Kalau kita mau seimbangkan dunia dengan akhirat, nggak bisa diseimbangkan. Bagaimana kita menyeimbangkan sesuatu yang dihinakan Allah dengan sesuatu yang dimuliakan Allah? Nggak bisa, Pak. Cari satu ayat atau satu hadis yang isinya memuliakan dunia, tunjukkan pada saya, Pak. Nggak ada. Semua yang berbicara dunia bicara tentang kehinaan. Lalu bagaimana kita menyeimbangkan antara yang hina dengan yang mulia? Tidak bisa. Maka wala tansa nasibaka minad dunya artinya fokusnya untuk akhirat. Jangan lupa di dunia ini tempat berbekal untuk akhirat. Begitu maksudnya. Jadi nggak boleh kaya, Ustadz, harus kaya. Nah, kenapa kaya? Itu banyak pondok pesantren, Pak, yang hari ini santri-santrinya nggak bisa makan. Kenapa Ustadz harus kaya? Itu banyak anak yatim, anak jalanan hari ini mereka nggak sholat, Pak, nggak bisa makan, Pak. Kekayaan itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan bukan dari apa yang kita minta, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain. Yang kita berikan itulah rezeki yang sebenarnya. Yang kita makan mah keluar jadi kotoran, baju bakal usang, Pak. Tapi yang kita berikan di jalan Allah itulah nanti yang akan kita raih,
ya di hadapan Allah bisa kita tagih, itu tabungan kita, Pak. Ada seorang pengusaha Pak Haji, luar biasa sedekahnya, Pak. Bahkan saya kenal dengan pendiri sekolah As-Sakinah di Bandung Barat tuh. Usianya 73 tahun, sekarang sudah almarhum. Dulu waktu saya ke sana, dia bangun tuh pesantren setiap hari selama 10 tahun, Pak. Ceruk, masjid berdiri. Setelah itu bangunan berdiri. Tiap hari dia kontrol. Waktu itu usianya 65 tahun. Saya tanya Pak Haji, tiap hari Pak Haji ini merhatikan bangunan sendiri, jadi mandor segala macam, gak capek Pak? Usianya udah 65 tahun mah istirahat. Bilang, Masya Allah, jawabannya di luar dugaan saya. Dia bilang, Ustadz, hari ini saya sedang berlomba. Berlomba dengan apa? Berlomba dengan malaikat maut, Ustadz. Apakah malaikat maut yang lebih dulu mencabut nyawa saya, atau bangunan ini, pesantren ini berdiri lebih dulu dan saya menyaksikan pesantren ini berdiri? Masya Allah. Benar Pak, pesantrennya berdiri duluan, setelah seluruhnya selesai baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ada seorang ibu di Al-Kafah di Kopo, Pak. Ustadznya pengen bikin SD, bikin kutab, bikin sekolah. Gak ada tempat. Maka masjid lantai 2 disekat-sekat, dibikin jadi kelas, Pak. Karena semangat Ustadz ini pokoknya pengen bikin sekolah, nggak apa-apa daripada di lantai 2 jarang dipakai, akhirnya dicekat, dibikin kelas-kelas. Ibu ini datang, Ustadz ini apa disekat-sekat? Ini Bu, ini kelas. Buat apa? Buat anak-anak biar bisa belajar, bisa sekolah. Karena mereka kalau sekolah jauh, mending kita sekolah di sini. Mereka diajarkan Quran dan sebagainya. Ibu ini tersentuh kemudian bilang, Ustadz, doakan ya. Saya ada tanah, gak banyak, cuma 250 meter. Cukup gak Ustadz? Cukup Bu, doakan ya. Saya mau istikharah dulu. Kalau jadi, nanti sekolahnya pindah ke tanah saya. Siap. Gak lama setelah itu, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia sampaikan begini, Nak, ini tanah yang 250 meter, tolong ya, catat. Ini bekal ibu. Ini bekal ibu. Anak-anaknya mendengar. Setiap hari ketika kumpul keluarga, ibu ini selalu mengatakan, ini bekal ibu ya nak ya, ini mau buat sekolah, buat pesantren. Maka mulai dibangun Pak, rumahnya dirobohkan, dibikin pesantren. Baru setengah jalan karena COVID 2 tahun yang lalu, Allah panggil ibu ini sebelum bangunannya berdiri. Maka anak-anaknya manggil Ustadz ini, Ustadz boleh ketemu di rumah? Boleh Pak. Ada apa Pak? Karena ibu sudah meninggal Ustadz, dan anak-anak ini tiap hari selalu dipesankan pesan oleh ibu, Nak, jangan ganggu tanah ini bekal ibu. Maka hari ini anak-anak sepakat, kami akan melanjutkan perjuangan ibu. Maka dibangun Pak sekolahnya. Hari ini ya kurang lebih habis 1,2 miliar ya terbangun itu sekolah Pak, 4 lantai. Masya Allah. Fokus untuk apa? Untuk akhirat. Boleh jadi itu sekolah, setiap orang yang ngaji di sana dia mengalir jariahnya kepada ibu ini Pak, karena tiap hari dia bicara begitu. Nah masalahnya kita tuh sering nggak sinkron antara keinginan dengan yang dilakukan. Betul tidak? Pak, Bu, mohon maaf, boleh tangannya ditempel Pak, seperti ini. Nah, ini saya lihat agak ngantuk-ngantuk. Gosok-gosok Pak. Ya, sip. Ini nggak ada pengajian seperti ini ya. Gosok-gosok Pak, sampai panas ya. Masya Allah. Kalau sudah panas, tempelkan di pipi Pak. Oke, masih dingin ya? Sekali lagi Pak, kalau tempelkan lagi di pipi Pak. Sudah panas? Sudah hangat? Alhamdulillah. Terakhir, Masya Allah. Tolong perhatikan saya Pak. Yang lebih kencang lagi boleh Pak ya. Sekarang kita sama-sama, lihat saya Pak ya. Kita tempelkan di dahi. 1, 2, 3. Silahkan tempel di dahi Pak. Di dahi. Bapak, dahinya di mana Pak? Dahi Pak, maaf sekali. Oh, alhamdulillah. Tuh gitu Pak. Gosok-gosok, semangat, tempel di pipi.
Begitu saya bilang, Bapak Ibu, kita tempel di dahi. Semua hari ini dahinya pindah ke sini. Dahi, udah dahi. Pak, dahi di mana? Astagfirullah. Iya benar Ustaz. Oh, mulai naik sedikit-sedikit ke sini. Kenapa ketika saya minta nempel di dahi, tapi tangan Bapak Ibu nempelnya di dagu? Karena nggak sinkron antara apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya lakukan, betul tidak? Bapak kan lihat saya ngomongnya dahi, tapi saya nempel di dagu. Saya tanya, Bapak Ibu ngikutin apa yang saya katakan atau apa yang saya lakukan, Pak? Apa yang saya lakukan kan? Berarti dari tadi saya ngomong nggak didengar ya, Pak? Itulah kita gitu. Apa yang kita lakukan itu lebih punya power, Pak, daripada apa yang kita katakan. Saya ngomong gini, kalau apa yang saya lakukan nggak cocok, habis Pak, nggak ada apa-apa. Bapak lagi nonton Persib, ya, bobotoh kan sebagian di sini saya lihat. Lagi nonton, pas adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ke masjid, sholat, ngaji sana. Kata anaknya, kalau bapak, iya tanggung 5 menit injury time. Kira-kira Pak, anak kita ke masjid atau ikut nonton sampai selesai, Pak? Nonton sampai selesai. Ibu juga sama. Begitu adzan, ayo Bu, sholat, kela, tanggung sinetron belum selesai gitu. Itu anak kita ikut nonton sinetron. Kalau nggak sinkron apa yang kita katakan dengan apa yang kita ucapkan, ini masalah besar. Makanya harus fokus, Pak. Fokus itu kata, fokus untuk akhirat. Kalau kita ingin kehidupan akhirat, yang kita lakukan semuanya untuk akhirat, Pak. Udah nggak ada pilihan, fokus. Kenapa? Cuma sekali, boleh jadi nggak lama lagi hidup kita, Pak. Fokus berbekal. Maaf, jabatan belum pasti, punya rumah tuh belum pasti, punya mobil bagus belum pasti, punya istri cantik belum pasti. Tapi kematian itu pasti, akhirat itu pasti, alam kubur itu pasti. Kalau hari ini Bapak Ibu pontang-panting pentong tiap hari kerja, mencari apa? Mencari dunia tadi yang tidak pasti itu, Pak. Harusnya kita lebih serius untuk mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti akan kita hadapi. Apa? Kematian kita, kehidupan akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada apa yang sebelumnya, kehidupan dunia. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih duniawi orientasinya, Pak, waduh, Masya Allah. Kalau di usia sekarang kita belum merubah orientasi hidup, terlambat. Kalau udah usia 40 tahun orang masih duniawi, maka berat untuk dia berubah. Masih ada waktu nanti di usia 60 tahun. Tapi kalau 60 tahun masih duniawi, bahasanya tua-tua keladi ya. Makin tua teh makin banyak maksiatnya. Waduh. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada uzur bagi orang yang usianya lebih dari 60 tahun tapi dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi pemakluman dari Allah, bahasanya begitu. Suatu saat di hadapan Allah masih usianya diberikan lebih dari 60 masih maksiat, Allah sudah tidak menerima alasan kita, Pak. Bahasanya kurang apa lagi? Allah sudah berikan umur pada kita. Terus mau pakai alasan apa lagi? Nggak diterima alasan kita. Ya. Jadi harus fokus, Pak. Yang kedua, harus rakus. Tadi harus fokus. Yang kedua harus apa? Rakus. Dalilnya apa, Ustaz? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Hidup ini untuk berlomba dalam kebaikan. Maka tidak ada istilah di dalam kebaikan itu mendahulukan orang lain. Bapak sholat, sop 1 masih kosong, jangan begini. Silakan, Pak. Para sahabat Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai harus diundi untuk mendapatkan sop pertama, mereka semua akan berebut untuk mendapat sop pertama, Pak. Gitu. Kenapa? Perintahnya untuk kebaikan itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Maka kalau ada sop pertama, duluan kita, Pak. Mangga gitu. Beda. Sop pertama itu paling besar pahalanya untuk
laki-laki. Kalau perempuan sop paling belakang, berlomba-lomba. Ya, maka jadi harus rakus. Ya, mengapa? Karena ya kita akan dinilai dari sebanyak apa amal yang kita kumpulkan. Ya, waktu di Riyadh itu ada seorang pengusaha, dia punya mall, kemudian menggratiskan ya apa yang ada dalam mall itu selama 15 menit. Itu pernah terjadi, Pak. Di Indonesia belum ada, di Riyadh ada. Pengunjung mall itu diberikan pengumuman 15 menit dari hari ini, dari pengumuman ini, apa yang ada di mall ini semuanya sedekah dari pemilik mall, gratis. Masya Allah, Pak. Bapak kalau lagi di BIP dapat pengumuman gitu, kira-kira gimana tuh, Pak? Wah, Masya Allah, saya dari dulu pengen iPhone apa Ustaz, berapa sekarang? iPhone 14 ya. Wah, iPhone 14 Ustaz, gratis. Itu, Pak, bapak-bapak itu lari ke toko apa kira-kira? Toko pakaian? Enggak. Bapak-bapak tuh lari ke toko elektronik. Nyari HP, nyari TV, nyari berebut tuh mereka, Pak. Berebut luar biasa. Kenapa? Karena cuma 15 menit. Ibu-ibu kemana? Pakaian. Memang fitrahnya begitu ya. Ibu-ibu nggak ada yang ke toko elektronik tuh. Ibu-ibu datang ke pakaian, berebut. Ada yang ditarik, pengen yang ini diambil sama orang, ditarik. Luar biasa, Pak. Heboh itu di mall itu, Pak. Kenapa? Karena cuma 15 menit mereka punya waktu. Ya, kalau untuk dunia saja begitu, kita ini kan umurnya juga dibatasi sama Allah. Ya. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa akhulluhum man yajuzu dalik, dan sedikit yang diberi kelebihan. Nah, kita juga terbatas, Pak. Harusnya sama tuh kayak orang yang di mall itu. Kita berebut nih, berlomba ini hari ini gitu kan, ya, untuk beramal. Yang ketiga harus bagus. Jadi rakus saja nggak cukup, ya, amalnya harus bagus. Gimana caranya supaya bagus? Al ilmu qoblal amal, ya, qoblal qauli wal amal. Jadi hadir di majelis ta'lim ini lebih utama daripada ibadah. Bapak ibadah 60 tahun nggak pernah ngaji, ya, dengan ibadah biasa-biasa, tapi kemudian dia ahli ilmu, lebih utama ahli ilmu. Sholatnya orang yang berilmu, dia lebih utama daripada tidurnya orang yang berilmu, lebih utama dari sholatnya orang yang tidak berilmu. Kalau gitu memang saya tidur aja, Ustaz. Bukan gitu maksudnya. Ya, tidurnya itu betul-betul ya dengan ilmu, karena istirahat gitu, dan betul-betul dijalankan dengan cara yang benar gitu. Ya, makanya harus rajin, Pak, ke majelis ilmu. Yang keempat harus terus-menerus istiqomah, ya, dan yang terakhir harus tulus, harus ikhlas. Yaitu rumus supaya kita bisa memaksimalkan amal soleh kita. Ya, ada seorang ustadz, ini kisah nyata ini, di Darut Tauhid dulu, karena saya ABG Bapak Ibu. Apa Ustadz ABG? Anak buah gimnastiar, ya. Saya 7 tahun di Darut Tauhid. Dulu ada seorang ustadz cerita, mungkin sebelum itu punya udah mau syuruk ya. Ustadz, dulu saya diundang sholat Jumat di sebuah masjid. Rumah saya di daerah Ujung Berung, saya diundang di daerah Taman Sari. Ya. Dulu saya belum punya motor, Ustaz. Saya pakai angkot. Ya. Maka selesai khutbah Jumat, seperti biasa, takmir masjid itu nyalamin, Ustaz, terima kasih, jazakallah. Biasanya kalau khutbah Jumat tuh si khotib dikasih uang transport. Ya, sekedar untuk mengganti uang transport. Oh, jazakallahu khair. Keluar dari masjid mau naik angkot nih, Pak, dia pegang, Masya Allah, astagfirullah, dompetnya ketinggalan di rumah, Pak. Ternyata dia pakai celana yang berbeda. Kan kita sering ya gantung celana yang ini pakai celana yang lain, dompetnya nggak ada, ya Pak ya. Jadi celana itu hanya cukup untuk berangkat, pulangnya sudah nggak ada lagi, Pak, uang. Masya Allah. Karena dompetnya nggak ada, baru ingat tadi takmir masjid ngasih amplop. Alhamdulillah masih ada solusi. Dibukalah, dibuka amplopnya. Begitu dibuka amplopnya, Masya Allah, istighfar kedua kali. Astagfirullahaladzim. Ternyata takmir masjid salah ngasih. Bukan uang transport yang di amplop itu, tapi jadwal khutbah Jumat. Begitu. Jadwal khutbah Jumat, Pak, salah ngasih. Itu istighfar luar biasa. Saya ini cerita, Ustaz. Saya untuk meluruskan niat, menjaga keikhlasan,
Saya tekad waktu itu, saya mau jalan dari Taman Sari sampai Ujung Berung, Pak. Akhirnya apa, Pak? Jalan kaki. 1 jam kurang lebih jalan kaki dari Taman Sari menuju Ujung Berung, Pak. Sambil istighfar, sambil jalan. Astagfirullah, ya Allah. Barangkali saya nggak ikhlas selama tadi saya isi Jumatan, katanya. Sampai rumah, Ustaz ini nggak mengeluh, nggak menggerutu. Dia masak air panas, masukin ke baskom, campur air dingin karena kakinya pegal, dimasukin, Pak, kakinya, Pak. Ya, sambil dipijit-pijit. Lagi pijit-pijit, teleponnya bunyi, kerining. Diangkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf, boleh tahu nomor rekening Ustaz? Waduh, lagi capek gini ada yang nanya nomor rekening. Karena lagi capek nggak banyak mikir, Pak. Nomornya sekian. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon dicek. Saya insya Allah akan transfer sejumlah uang, mudah-mudahan cukup untuk Ustaz berangkat haji berikut perbekalannya. Masya Allah. Begitu tanya, ibu dengan siapa? Klek, teleponnya mati. Gak tahu itu siapa yang nelpon. Barangkali orang iseng, Mbak. Ya. Kemudian besoknya dia datang lagi ke masjid yang kemarin. Mungkin orang masjid itu, Pak. Kata DKM-nya, Ustaz, kemarin salah saya ngasih amplopnya itu jadwal. Akhirnya dikasih tuh uang transportnya balik lagi, Pak. Dia datang ke ATM. Begitu dicek ke ATM ternyata benar. Ada seseorang yang transfer sejumlah uang, kalau nggak salah waktu itu 30 juta kata beliau. Dan waktu itu dana 30 juta itu cukup untuk berangkat haji berikut perbekalannya, Pak. Masya Allah. Sampai Ustadz ini berangkat haji, pulang dari haji tidak pernah tahu siapa yang sore-sore nelpon, nanya nomor rekening dan transfer sejumlah uang. Tidak pernah tahu, Pak. Masya Allah. Kira-kira kenapa, Pak? Karena Allah ingin membalas keikhlasan Ustadz ini, istighfarnya Ustadz ini dengan cara yang Allah sukai. Allah gerakan hambanya yang lain untuk mengganti keikhlasannya, diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu pulang dari pasar, bapak pulang kerja, gak usah mengeluh, gak usah menggerutu. Kalau pulang ke rumah tinggal masak air, masukin baskom, campur dengan air dingin, pijit-pijit kaki, Pak, sambil tungguin telepon. Mudah-mudahan ada yang telepon Ustaz. Insyaallah. Kerining, Assalamualaikum, ini dengan Pak Ud. Oh benar kata Ustaz, ada yang nelpon. Pak Ud sudah berangkat haji? Belum, gitu. Alhamdulillah, sama, saya juga belum. Udah nggak ikhlas kita, Pak, ya. Masya Allah. Jadi 5 harus, Pak. Harus fokus, harus rakus, harus bagus, harus terus menerus, dan harus tulus ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, sisa umur yang diberkahi, Allah mudahkan agar kita istiqomah husnul khotimah sampai Allah memanggil kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab atau langsung? Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan ke MC. Mungkin kepada ibu-ibu atau bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan ya, menarik sekali, tidak boleh menyandingkan atau menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, begitu ya. Lantas ketika kita berlomba-lomba untuk menggapai kesuksesan di dunia itu, apakah diperkenankan atau apa yang membedakan ya ketika kita akan dimuliakan di dunia dan di akhirat, begitu, Ustaz? Apakah obsesinya ataukah apanya, begitu ya? Barangkali bisa dijelaskan, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini zamannya hijrah. Maka ada namanya hijrah care, ya kan? Orang-orang yang dulunya mantan preman pakai tato, sekarang udah mulai pada ngaji, Pak. Teman saya pimpinan hijrah care, programnya hapus tato. Jadi kalau orang-orang yang dulu karena tidak paham, belum ngaji, sudah kadung di tato, pengen dihapus, itu bisa datang ke hijrah care. Syaratnya apa?
syaratnya ngafalin surat Ar-Rahman kemudian ikut halakoh, katanya begitu Pak. Ini luar biasa, makanya di kantor saya di LTI di Pahlawan itu setiap Selasa malam ada Kang Eka Ramdhani, ya Pak, mantan pemain Persib Pak, itu halakoh setiap seminggu sekali bersama orang-orang yang hijrah itu Pak. Jadi yang datang tuh tatoan segala macam tuh, kadang saya sedih gitu, luar biasa ya. Mereka itu semangat ngaji, kalau wudhu tuh kelihatan itu bekas tatonya tuh lagi pada wudhu gitu kan, luar biasa Pak. Ya, nah mereka orang-orang yang sebelumnya profesional juga Pak, ada yang kerja di bank, kerja di mana begitu Pak. Tapi setelah mereka hijrah, mereka tidak meninggalkan pekerjaannya, bahkan mereka tetap dengan profesionalismenya, tapi orientasinya yang berubah. Bisa dipahami ya? Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu tokoh luar biasa, tokoh Quraisy Pak, disegani. Setelah masuk Islam tetap disegani. Yang beda apa? Orientasinya. Dulu dia berjuang untuk dunia, hari ini dia berjuang untuk akhirat. Jadi tidak ada yang berubah dengan dunianya. Ya. Khalid bin Walid dulu panglima perang Uhud itu kaum muslimin kalah, salah satunya karena orang Quraisy itu punya panglima namanya Khalid bin Walid. Ketika pasukan kaum muslimin turun dari bukit Uhud, Khalid itu cerdas, pinter. Memang dia panglima perang, ahli strategi perang sebelum masuk Islam. Ya. Maka kemudian dia pasukan berkudanya suruh muter ke belakang, naik ke gunung Uhud. Akhirnya kaum muslimin kalah. Syariatnya lewat siapa? Khalid bin Walid. Setelah dia masuk Islam, dia sampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini pedang dulu aku gunakan untuk membunuh kaum muslimin. Hari ini saya serahkan kepadamu, ya, sebagai bentuk apa? Bentuk taubat saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban Rasulullah? "Kembali pedang ini gunakan, ya." Dikembalikan kepada Khalid bin Walid. Kata Rasulullah, "Dulu engkau bunuh kaum muslimin, hari ini pedang ini engkau gunakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Pedangnya tetap digunakan, Pak. Tapi untuk apa? Untuk berjihad. Maka kita tahu Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum muslimin yang tidak pernah kalah di dalam peperangannya, ya. Maka Khalid bin Walid kemudian diganti waktu itu oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Karena kaum muslimin sudah berkurang keyakinan kepada Allah dan mengatakan, pokoknya kalau Khalid ikut perang kita menang, begitu. Jadi kemenangan bukan karena Allah lagi, maka diturunkan oleh Umar bin Khattab. Tapi Khalid sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, profesionalismenya tidak berubah. Artinya apa? Artinya berjuang untuk dunia tapi orientasinya akhirat. Berjuang di dunia, orientasinya akhirat. Kalau kita pengusaha, dulu kita ikhtiar usaha itu untuk numpuk harta, biar rumah saya besar Ustadz, biar mobil saya banyak, koleksinya banyak. Kalau orientasinya untuk akhirat, kita tetap kaya, boleh, ya, bekerja luar biasa, tapi orientasinya sudah berubah. Ustadz, dari rumah mah bakal ditinggal, saya bagi-bagikan aja, hibahkan sebelum saya meninggal. Kemarin saya ketemu sama Pak Haji Tatang, salah satu muwakif, tanahnya banyak. Kalau ditanya, Pak Haji tanahnya di mana? Ustadz, sudah nggak kehitung, itu luar biasa. Kita mah susah mau dapat tanah, ini tanahnya nggak kehitung, Pak. Ya. Dia minta saran, Ustadz, saya lagi stres. Kenapa? Keluarga masalah, karena tangannya hartanya banyak. Saya bilang, itu bakal ditinggal, Pak. Hibah-hibahkan sekarang. Terus Bapak pegang secukupnya aja. Akhirnya apa, Pak? Sekarang tanahnya dibagi-bagi. Yang ini buat anaknya, silahkan. Yang ini buat istrinya. Yang ini udah sekian, ini sekian. Sudah saya hibahkan. Saya cukup. Saya sudah punya rumah, saya ingin istirahat, saya persiapan untuk akhirat. Begitu, Pak. Hartanya tidak berkurang, tapi orientasinya berubah. Ya, maka dunia bukan menjadi tujuan, dunia menjadi wasilah, alat untuk kita mendapat akhirat. Nah, itu yang benar, itu ya. Jadi kalau sebelumnya kita pengusaha harus lebih semangat. Dewa Eka Prayoga, Bapak tahu? Beliau usianya baru 30 tahun, ya. Saya ngumpulin dana untuk bangun pesantren bertahun-tahun, sulit, Pak. Kang Dewa 3 bulan pesantrennya sudah berdiri, lebih megah dari pesantren saya. Kenapa? Karena dia punya puluhan usaha yang sebagian usahanya diwakafkan untuk pesantren. Usahanya nggak berubah, orientasinya berubah. Paham, Pak? Maka ngebangun pesantren itu gampang, 3 bulan selesai.
Ustadz, yang satu usaha ini ya saya wakafkan. Ya maka kemarin bikin namanya tahfidpreneur, ya pesantren tahfidpreneur kalau tidak salah. Oh seperti itu. Artinya apa? Sisa umur ini untuk akhirat. Maka jangan menyandingkan dunia dengan akhirat, tapi gunakan dunia untuk akhirat. Jadi dipahami, Bu? Mudah-mudahan apapun profesi kita, ya kan tidak harus semuanya jadi penceramah, Pak. Dakwah itu bukan di atas mimbar, ya. Ketika kita punya media, kemudian menyebarkan kebaikan itu dakwah. Saya punya modal, Ustadz, jadi agnia itu dakwah. Ya, para sahabat Nabi itu ada 8 golongan, nggak semuanya ya jadi alim ulama, nggak. Ya. Ada mujahidnya, ada yang agnianya, ada kemudian ahlus sufah, ya orang-orang yang soleh, tiap hari sholat di masjid, doanya yang diijabah gitu, macam-macam Pak, macam-macam. Yang penting apa? Semua orientasinya sama untuk akhirat. Ya, barangkali itu yang mudah-mudahan apapun profesi kita hari ini orientasinya kita ganti. Insya Allah sisa umur kita berkah. Masih ada? Cukup? Cukup ya Bu ya Pak. Sudah siang, sudah syuruk. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.